Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat bapa salamat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan segala perintahnya secara maksimal. Pada kesempatan malam subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Secara umum nasepakati ulama tidak ada perbedaan pendapat. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah makan dan minum. Semua ulama sepakat. Kemudian yang kedua adalah jima. Jima berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, tapi di malam hari, di siang hari membatalkan, dan itu sepakat ulama. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu juga disepakati oleh semua ulama. Kemudian yang keempat adalah haid dan nifas bagi perempuan. Itu disepakati oleh ulama. Ada beberapa hal, kalau yang empat yang saya sebutkan tadi insyaallah juga kita sudah pahami, bahwa nareko angka tahu manre, minum atau muntah dengan sengaja, haid dan nifas, berhubungan suami istri di siang hari, maka itu membatalkan puasa. Kita juga sepakat itu masyarakat muslimin. Tapi ternyata di antara empat ini juga angkato syarakna na batal puasata. Aga syarakna yang pertama mengingat maka dama puasa atau tidak lupa bahwa dia puasa. Jadi umpamanya nariko angka tahu manre na lupai wialena maka dama puasai, kemudian setelah itu dia ingat, dia boleh lanjutkan puasanya dan tidak batal. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, niga tahu na lupai wialena na angkai ma puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, falyutimmahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innahu at'amahu wa saqahu Allah, sesungguhnya dia itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat muslimin yang ada perbedaan pendapat ulama, iyan itu idi minta atau minum atau mandarin kata puasa. Irisengi makada manre sementara makan di siang hari. Irisengi makada puasai. Maka ulama mengatakan aja mu paring ngerangi. Biarkan dihabiskan dulu makanannya, taruh dapat capuk jolo andrena nasaba atau amahullah atau ipanre itu kopong Allah Ta'ala. Biarkan dia makan, nanti selesai makan, selesai minum,
Napa iparingarangi maka puasa ko tu. Bagaimana kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau manre makanan yang pedas, ngapastewe, manre anu ngapaste. Sementara manre ngapaste tapi iparingarangi maka puasa ko. Kemungkinan dia batal langsung minum. Padahal seandainya tidak diperingatkan, dia mungkin sudah makan pedis, minum, pura minum, napa iparingarangi kada puasa ko tu. Insyaallah ini masyarakat muslimin jumhur ulama sepakat untuk tidak memberitahukan orang yang berpuasa. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan peringerangi, tapi itu tadi pertimbangannya aku preman terima peste. Begitu juga masyarakat muslimin kuna lupai wi alena maka dah mapuasai na berhubungan suami istri. Pura mani na pigo na paningerang kecuali kalau pura-pura lupa. Kalau memang nak lupai masyarakat muslimin tidak batal puasanya. Tapi saya kira ini susah untuk tidak nasabat dua, laki-laki perempuan masa nak lupai maneng. Tapi ada kemungkinannya masyarakat muslimin nak lupai tahu. Itu jadi selama dia mengingat maka batal puasanya. Nari kodena ngerangi maka tidak batal puasanya. Yang kedua adalah tidak dipaksa. Dena ipasai. Riwayatnya Ammar bin Yasir. Ya Ammar bin Yasir tunna baru tamat selang masih tinggal di Mekah. Kemudian kaum muslimin pada saat itu disiksa. Gangkan nang kaipasa untuk nasalaiwi selengi. Ammar bin Yasir itu yunoi ambokna yuna indokna. Kemudian terakhir dia dipaksa dicekik lehernya. Engkau riwayat makadaisi allonna untuk puadai latta usta. Angkana na puade ro adai maka dah demi Latta demi Uzza puanna jahiliyah. Angkana masyarakat muslimin riwayatna angkai Abu Bakar As-Siddiq si buan Nabi tallau mewai siruntu terri nama napudangi Nabi ta maka dah usalai ni selengi apa puade ya ro puanna KPRE. Kemudian Nabi mengatakan itu karena terpaksa. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muncul sekarang adalah yang tidak disepakati ulama, khususnya dalam bidang kesehatan. Banyak sekali hal-hal yang tidak disepakati ulama. Ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Kemudian inilah yang ditarji juga oleh ulama-ulama yang mana yang kita ikuti. Contohnya umpamanya angkayasang bronkodilator. Ari bronkodilator yaro na pakewe orang asma kong katau asma poso poler posona na sempro tamari sumpanna karena sempro tasiseng atau tabih kedua. Nah, ini yang berbeda pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa membatalkan puasa. Ada juga ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Dasarnya atau angkai pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa alat itu tidak membatalkan puasa ya rupa semproi kong katau asma mapuasai na semproi tama sumpanna dena batal puasana dengan dasar alat ini tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk makan dan minum. Tidak termasuk makan dan minum. Bahkan unsur yang masuk ke dalam rongga hanya angin saja disertai dengan zat kimia. Kemudian yang kedua, andai kata kita katakan bahwa unsur kimia itu yang masuk ke dalam rongga walaupun sedikit, maka ini hanyalah perkiraan yang belum pasti. Ya, hanya sedikit, itu pun perkiraan yang belum pasti. Dan inilah sesuatu yang meragukan, sedangkan asal hukum puasa adalah sah atau tidak batal sampai ada pembatal yang jelas. Dalam hukum usul fikih puasa itu adalah sah kecuali ada pembatal yang jelas. Nah, ini dasarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mencontohkan kira-kira kau angkai patama kusumpangi pada moi kalau kita berkumur-kumur. Kalau kita berkumur-kumur kira-kira di dalam air itu yang perumpamaannya pada taongkai mataro Owai ilalenna kacai, ya air di dalam gelas. Nah inapar owaye air tadi itu ditumpahkan, kira-kira capuk rawene ilalek kacai, dena kagak tersisa.
pasti ada yang tertinggal. Apakah 0, sekian persen air? Maka terkumat talimomoki. Ketika kita berkumur-kumur, ambil air, kemudian kita kumur-kumur, kita tumpahkan, kita iluai rawai talimomota. Tidak mungkin air yang masuk tadi itu di dalam mulut kita keluar semua. Pasti ada yang tinggal. Nah, ini yang tinggal ini yang kemungkinan kita telang. Nama nasa-nasa wai. Sementara yang tadi itu bronkodilator, masyarakat muslimin, ulama mengatakan bahwa tidak termasuk makanan, tapi hanya udara dan zat kimia yang disemprotkan, dan itu pun tidak hanya 0,0 sekian persen. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa membatalkan puasa, alasannya menggunakan alat ini hampir dipastikan ada unsur yang masuk ke dalam rongga sehingga membatalkan puasa. Nah, ya miro dasarnya masyarakat muslimin sehingga mengatakan bahwa ada unsur yang masuk di dalam rongga. Oleh karena itu pendapat yang raji, yang kuat kita dapatkan insyaallah adalah pendapat yang pertama, yaitu alat ini tidak membatalkan puasa karena tidak bisa dipastikan unsur bahan kimia dari alat ini yang masuk ke dalam rongga. Kemudian sehingga asal hukum puasa adalah sah. Kemudian alat ini dikiaskan juga dengan siwak atau sikat gigi. Siwak itu, siwak yang pakai nabita, yang banyak juga dipakai, yang dijual sekarang, siwak itu memiliki unsur-unsur yang kira-kira masyarakat muslimin terdiri dari bahan kimia. Memang alami, tapi ada bahan kimia. Bahan kimia, jangan kita menganggap bahwa asal makadaki bahan kimia hal yang tidak bagus. Kimia itu diciptakan oleh tumbuh-tumbuhan juga. Yang apabila siwak digunakan, ada beberapa unsur yang ada di dalamnya yang berupa angin yang bisa saja masuk ke dalam dinget tamak ronggata. Ya, kita ada juga perbedaan ulama yang mana disebut rongga. Ada yang mengatakan rongga, kalau bahasa Arabnya itu rongga jauf, al-jauf. Perbedaan pendapatnya ulama. Angka makada al-jauf adalah perut, angka makada al-jauf itu rongga, itu adalah rongga otak. Nah, tapi kemudian dicontohkan dengan ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siwak tadi ini yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangkai puasa nabita. Nah, sementara di dalam kandungan siwak itu ada juga yang tinggal zat-zat lain dan tidak mungkin keluar semua. Ya, kira-kira yang pertama yang perbedaan pendapat ulama. Yang kedua, ialah itu jarum suntik atau injeksi. Engkau ulama makada yang penting suntik ini tahu batal puasana. Kata makada dia nak batal, belum tentu batal karena ada 3 macam jenis suntikan. Suntikan yang pertama, ada suntikan saja di bawah kulit, yawanami oli suntik. Suntikan ini dianggap tidak membatalkan puasa karena hanya berupa insulin. Biasanya saya juga tidak terlalu paham itu apa isinya insulin. Biasanya diberikan kepada penderita gula yang untuk menormalkan kadar gula yang ada di dalam tubuhnya, disuntiklah insulin di bawah kulitnya. Tidak masuk di daging, tidak masuk di pembuluh darah. Suntikan yang kedua adalah suntikan di daging. Daging ini suntik pada suntik vaksin tahu vaksin corona. Nah, di vaksin corona itu disuntik tama tahu tanya yawan oleh tama dagingnya. Itu juga pada umumnya dianggap tidak membatalkan puasa selama bukan berupa bahan makanan atau vitamin. Kemudian yang ketiga, ada suntikan di pembuluh darah. Ada suntikan di pembuluh darah. Suntikan pembuluh darah ini yang biasa berupa vitamin, berupa zat-zat yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Nah, angka kikmah puasa suntiki termasuk ini membatalkan puasa. Jadi kemungkinannya ketika kita disuntik masyarakat muslimin, mungkin oding jaji batal di puasa ta, wadito dena jaji. Kalau yang disuntikkan itu hanya berupa penghilang rasa sakit,
umpamanya otot itu disuntik untuk menghilangkan nyeri, maka itu tidak dianggap oleh ulama tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan adalah ketika yang disuntikkan itu adalah bahan atau zat-zat yang memberikan kekuatan, termasuk diantaranya masyarakat muslimin yang ketiga yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah infus, yaitu memasukkan suplemen ke dalam tubuh manusia dengan cara suntikan ke pembuluh darah, berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, dan bisa digunakan oleh orang sakit yang membutuhkan cairan tambahan. Ya, ini kita melihat dari kaki itu orang koma sampai berhari-hari namo denandre denainu, tapi impus maka jelas kalau impus itu masyarakat muslimin karena menambah cairan masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam rongga perut, maka ini jumhur ulama mengatakan batal. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak batal. Kenapa mengatakan tidak batal? Karena penggunaan alat seperti ini tidak membatalkan puasa, karena sesuatu yang masuk ke dalam rongga dari mulut, bukan tidak melalui mulut. Alasannya tidak melalui mulut dan tidak melalui hidung. Nah, sementara yang disebut dengan makan ya sengim manre adalah memasukkan makanan ke dalam mulut atau melalui hidung, sehingga ulama ini mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Tapi insyaallah masyarakat muslimin pendapat yang kuat, yang raji, yang tarji adalah pendapat yang pertama, yaitu penggunaan alat semacam ini membatalkan puasa karena alasan-alasan yang lebih kuat, diantaranya bisa menjadi bahan makanan bagi orang-orang yang puasa. Jadi seminggu lagi de tomandre nareko impuski, kita bisa masyarakat muslimin bertahan. Orang koma diimpus dengan makanan-makanan tertentu, maka ini bisa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bertahan. Kemudian yang keempat, yang ada perbedaan pendapat ulama, yaitu tetes hidung. Jumhur ulama ini sebenarnya masyarakat muslimin berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tetes hidung itu membatalkan puasa dengan dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ta wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Di dalam berwudu nari kumajen neki angkaya sang istinsyaq. Istinsyaq itu menghisap air masuk ke dalam hidung. Jadi kan setelah cuci tangan, setelah kumur-kumur menghisap air di dalam hidung. Maka Nabi ta bersungguh-sungguhlah menghisap air atau hiruplah air ke dalam hidung itu secara dalam. Kita disunnahkan memang menghisap air itu nari kumak jendeki, hidup menghisap air secara iladak mitoi untuk menghisap air. Dena sekedar ipat tambah minyak nasuruh Nabi ta untuk menghirupnya dalam-dalam. Illa antakuna saiman, kecuali ma puasa kau jangan terlalu dihirup, siapa tahu tamai ingatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan dianggap sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwa memakai tetes hidung itu adalah membatalkan puasa. Menurut mereka, tetes hidung yang masuk ke dalam rongga sangat sedikit, dan cairan yang sangat sedikit itu kalau dibandingkan dengan bekas berkumur ketika wudu masih jauh lebih sedikit. Padahal seorang yang berkumur ketika berwudu bisa dipastikan ada sisa-sisa airnya masuk ke dalam rongganya, dan sudah dimaklumi bersama bahwa puasanya tidak batal. Kemudian yang kedua, tetes hidung walaupun masuk ke dalam rongga manusia tetapi dia tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, sehingga pendapat yang pertama ini mengatakan tidak batal. Tapi pendapat yang kedua membatalkan tadi bahwa puasanya batal. Nasabah buktinya kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghirup dalam-dalam ketika kita istinsyak.
Insyaallah pendapat yang rajih masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa tetes hidung itu masuk sampai ke dalam rongga dan membatalkan puasa. Karena hal ini disepakati disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, sabda Rasulullah, wa balik fil istinsyaq, berhiruplah air dalam-dalam, illa antakuna saiman, kecuali kamu berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berpuasa untuk terlalu dalam ketika menghirup air ke hidungnya. Tidaklah kita mengetahui hikmahnya, melainkan bahwa dikhawatirkan apabila terlalu kuat menghirup air ke dalam hidung, maka air akan masuk ke dalam rongga sehingga membatalkan puasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan sudah kita maklumi bahwa air yang masuk ke hidung ketika berwudu atau beristinsyak tidak menggantikan makan dan minum. Jadi walaupun tidak menggantikan makan dan minum, tapi karena kita menghisap dalam sehingga masuk ke dalam rongga kita, maka dianggap membatalkan puasa. Kemudian tetes mata. Maka tosiko tetes mata ini pun ada perbedaan pendapat ulama. Walaupun pembahasan masalah ini sebenarnya bisa dikiaskan atau digabungkan kepada pembahasan penggunaan cilak mata. Angka cilak mata yang berupa yang cair itu, ya, pada umumnya yang dipakai pada zaman dahulu ketika sedang berpuasa. Baik cilak yang berfungsi sebagai obat mata atau hanya sekedar hiasan. Masalah penggunaan cilak mata ini, cilak mata bagi orang yang berpuasa telah dibahas oleh para ulama terdahulu. Hukumnya adalah pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, dan mazhab Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ibnu Taimiyah. Dalilnya, alasannya adalah mereka mengatakan cilak mata walaupun sampai terasa kemungkinannya sampai di tenggorokan tidak membatalkan puasa lantaran mata bukan termasuk saluran yang mengantarkan sesuatu ke dalam rongga manusia. Ya, digala lenat tama dalam rongga perut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan hidung saja yang ada kaitannya dengan tenggorokan. Jadi tetes hidung nih. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa yarucillae termasuk membatalkan puasa karena terasa sampai di tenggorokan. Ini pendapat mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad. Dasarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat yang kedua, mata ada kaitannya dengan tenggorokan sehingga mengantarkan sesuatu yang masuk ke mata kemudian menuju rongga. Itu terbukti bahwa orang yang menggunakan cilak mata atau tetes mata bisa merasakannya sampai di tenggorokannya, maka dianggap membatalkan puasa. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa tetes mata yang dikiaskan ke cilak mata tidak membatalkan puasa walaupun sampai terasa pada tenggorokan. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinsyak, menghirup air secara dalam ketika berwudu. Kemudian yang kedua, terbukti dengan keadaan para sahabat yang menggunakan cilak mata dan mereka tidak membatalkan puasanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menggunakan cilak nasur yarji, yaitu cilak tanya anu nami makun raya, perhiasan termasuk laki-laki sunnah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cilak tanpa pengecualian ketika puasa berdasarkan hadis Bukhari dalam kitab At-Tib. Kemudian adapun perkataan bahwa ada kaitan eratnya dengan tenggorokan, maka ini bukan dalil yang syar'i sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.
Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dihubungkan dengan penelitian sekarang, pendapat mereka didasari oleh dalil-dalil yang telah lalu. Selain itu dikuatkan dengan beberapa hal, diantaranya menurut penelitian kelopak mata tidak menampung sedikit pun dari benda cair. Oleh karena itu, bila seorang meneteskan satu tetes obat mata yang kira-kira 0,06 mm, pasti cairan itu keluar dan tumpah dari kelopak mata. Padahal satu tetes itu sangat sedikit, sehingga cairan yang masuk ke dalam kelopak mata sangatlah sedikit. Apalagi yang sampai di tenggorokan adalah lebih sangat sedikit lagi. Ya, dasarnya bahwa sehingga tetes mata dianggap tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah tetes telinga, yaitu obat yang diteteskan masuk ke dalam telinga. Menurut jumhur ulama, walaupun berbeda pendapat yang pertama mengatakan bahwa tetes telinga membatalkan puasa. Ini dikemukakan oleh Imam Mazhab Abu Hanafi dan Mazhab Maliki. Adalah salah satu pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab bin Hambal. Dalilnya adalah mereka mengatakan tetes telinga dan semisalnya membatalkan puasa dengan alasan tetes telinga dapat masuk ke dalam rongga atau otak manusia. Ya, oding tama ko dalam rongga nasabah si sambungi do cilie si bawa inge. Kemudian mereka mengatakan yang pendapat yang kedua bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Ini dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Ibnul Hazm. Dasarnya adalah telinga bukanlah saluran masuk sesuatu menuju ke rongga manusia. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam telinga bukan termasuk makanan dan minuman dan tidak menggantikan keduanya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegai pendapat yang kuat di antara dua pendapat, maka insyaallah yang rajih adalah tetes telinga tidak membatalkan puasa karena alasan-alasannya lebih kuat, dan sebenarnya pembahasan tetes telinga tidak jauh dari pembahasan tetes mata. Kemudian selanjutnya oksigen, ya koposoki, biasa ada tambahan oksigen. Biasanya orang yang poso ada bantu oksigen dalam ditaruh ingat tak. Hukumnya para ulama berbeda pendapat tentang pemakaian oksigen, dan tidak dijumpai satu dalil pun yang mengatakan bahwa oksigen itu membatalkan puasa dengan penggunaan alat semacam itu, karena oksigen bukan termasuk makanan dan minuman dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, sehingga alat seperti ini tidak membatalkan puasa. Jadi oksigen dianggap yang kuat adalah tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya donor darah. Donor darah ini pendapat ulama itu berbeda, tapi dasarnya adalah kalau dikiaskan kepada berbekam. Ya, berbekam, pengobatan bekam adalah mengeluarkan juga darah, sama dengan donor. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bekam membatalkan puasa. Alasannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa bekam adalah salah satu yang dapat membatalkan puasa berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rafi al-Khadij radhiyallahu an, bahwa napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdirul hajim, orang yang berbekam berbukalah. Orang yang berbekam berbukalah, begitu pula orang yang membekam. Ya roh hadisna, bukakanlah, suruh buka tahu mak bekam si bawa tahu i bekam begitu hadisnya. Hadis ini dianggap sahih, kemudian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Ibnul Madin.
Tapi pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama secara umum, baik dari kalangan ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama saat ini. Dasarnya adalah menurut mereka ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan beliau sedang dalam keadaan puasa. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam na angkai puasa. Oleh karena itu pendapat yang kuat, yang rajih, insyaallah adalah pendapat yang kedua, bahwa donor darah itu dan berbekam itu tidak membatalkan puasa, dengan alasan dalil yang tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Kata hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Daraqutni. Maka dari Abu Sa'id Al-Khudri, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah keringanan orang yang berpuasa untuk berbekam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa terbahas terkait dengan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam berpuasa. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bahas tambahan atau kekurangan pembahasan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.